Terima kasih Soleh Salihah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Ayo salamnya gimana? Alhamdulillah. Tetap semangat. Terus berkarya. Wow, aku bisa. Iya. Baik, terima kasih yang sudah hadir di sini, sudah isi absen daftar hadir semua ya. Ya, nanti yang belum bisa saat ini ya selesai, nanti masih saja kesempatan untuk mengisi daftar hadir. Ya, Ustazah suaranya terdengar jelas tidak? Ya, terdengar jelas ya. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih ayah bunda yang sudah menemani anak-anak. Baik, sekarang mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ini Ustazah akan bagikan hari ini kita akan belajar mengubah satuan panjang dalam bentuk soal cerita. Oke? Bisa didengar? Saya? Baik. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin tentang apa, Nak? Mengubah satuan panjang ya. Mengubah satuan panjang, tetapi masih dalam bentuk soal sederhana. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mencermati sebuah soal cerita ya. Nanti ada beberapa sebenarnya ya, ada beberapa soal cerita. Nanti akan kita analisis ya, apa ya namanya ya, analisis ya. Nanti sama-sama yang akan kita coba untuk baca, pahami, amati ya, kemudian kita terapkan nanti tentang pembelajaran materi mengubah satuan panjang ya. Nanti di situ ada materi tentang satuan panjang ya. Nanti kita sama-sama terapkan, kita amati dan kita kerjakan bersama ya. Nah, begitu anak-anak. Tadi kita sudah awali dengan baca basmalah ya. Terima kasih. Selanjutnya, nah sebelumnya Ustazah mau mengajak kalian menyimak berita ya. Anak-anak, kalian kemarin mendengar tidak berita tentang bencana banjir yang ada di kota kita, di kabupaten kita, yaitu tepatnya di Kecamatan Mejobo, Kecamatan mana? Jati ya. Jati ya, Undaan ya enggak ya? Undaan ya, kayaknya ada ya, sedikit mungkin ya daerah Tanjung. Nah, itu semua kemarin ya sampai 3 hari ya mungkin ya yang kita hujan nggak berhenti. Nah, itu rahmat Allah datang kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua ya, kita harus tetap bersyukur ya Nak, di balik banjir ya, musibah banjir pun kita harus tetap bersyukur. Nah, ini kita simak beritanya berikut ini liputan ya, lebih tepatnya liputan tentang banjir.
Ya, ini tadi adalah gambaran nyata. Ya. Mungkin juga ada ya yang rumahnya Mejobo ya. Ada? Nah, ini benar-benar terjadi kemarin anak-anak. Ya, jadi itu tadi gambar lautan. Bukan laut-laut yang ada di pantai Jepara atau mana. Ya. Ini jalan raya ini. Ini jalan raya. Nah, seperti ini kondisinya. Ya. Nah, ini jalan raya ya, malah ini mungkin di pusat ya. Pusatnya Kota Mejobo. Nggih, mungkin teman-teman anak-anak ada yang rumahnya di sana mungkin malah mengalami langsung nggih. Nah, ini kita doakan anak-anak semoga ini mungkin sudah surut nggih. Banjirnya ini segera surut ya, bisa teratasi untuk selanjutnya. Ya. Nggih. Nah, berapa ini ya kira-kira ketinggiannya? Nah, ini tadi ya sudah kita simak bersama. Nah, ini adalah sungai Kalen ya kalau orang Jawa bilang. Nah, ini selokan-selokan itu juga penuh. Oke, begitu baik. Selanjutnya mari kita simak berita berikutnya. Ini berita dari koran. Nah, Sedulur undaan. Iya. Nah, ini anak-anak ya. Ini dari Jawa Pos ya, berita dari Jawa Pos. Intensitas hujan tinggi, 4 kecamatan di Kudus terendam banjir. 20 Januari itu kapan ya? Kemarin ya, 20 Januari pukul 16.41. Nah, intensitas hujan, intensitas itu banyaknya ya, seringnya, nah jumlahnya, jumlah turunnya hujan yang tinggi membuat sejumlah daerah di Patiraya mengalami banjir. Tidak hanya di Kudus, ternyata di Patiraya. Patiraya itu ada Grobogan, Blora, Pati, Rembang, Jepara itu ya, mengalami banjir. Di Kudus bahkan terjadi di 4 kecamatan kemarin pagi, yakni di Kecamatan Jati, Mejobo, Kaliwungu, dan Bayi. Hal ini membuat ratusan rumah terdampak. Di Desa Kesambi, air menggenangi perkampungan di jembatan 10. X ini ya, yang kayak huruf X ini 10 angka Romawi. Limpasan air dari Sungai Piji sempat masuk ke rumah warga. Di Kecamatan Mejobo ada 4 desa yang terdampak, yakni Desa Mejobo, Kesambi, Golan Tepus, dan Temulus. Salah satu warga RT 1 RW 11 Desa Kesambi, Sahel, menyatakan air Sungai Piji sempat masuk rumah warga pada pukul 3.30 atau setengah 4 pagi anak-anak. Jadi saat kalian mungkin yang di daerah tidak terdampak banjir sedang tidur ya, ada yang sudah bangun sholat mungkin dingin-dingin, di sana didatangi air masuk ke rumah warga. Nah, ketinggian air di depan rumahnya 30 cm. Wow, 30 cm itu seberapa ya? Satu penggaris itu nak mistar. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin ya, 30 cm kira-kira setinggi kaki adik kecil. Ya, itu dari mata kaki sampai lutut mungkin ya. Nah, pukul 7 air di dalam rumah sudah surut katanya. Di 4 desa itu total ada sekitar 600 rumah yang terdampak banjir. Ya Allah gitu ya, subhanallah, ini benar-benar satu keprihatinan untuk kita semua. 600 rumah. Nah, paling parah terjadi di Desa Temulus. Ketinggian airnya bervariasi atau bermacam-macam, antara 30 sampai 80 cm. Ya, seberapa itu ya? Panjang ya, tinggi sekali ini, 30 sampai 80.
80 itu hampir 100 cm, sama dengan 1 meter ya, hampir 1 meter. Camat Mejobo Muhammad Fitrianto mengatakan, dari data ada 10 rumah di Desa Nggolan Tepus yang kemasukan air. Sedangkan di Desa Temulus ada 15 rumah. Tapi rumah yang halamannya ikut tergenang totalnya mencapai 600 rumah. Jadi ada yang masuk ke dalam rumah, 600 itu ada yang 15 masuk rumah, 10 masuk rumah, ada yang hanya halamannya. Ketinggiannya bervariasi, bermacam-macam, tergantung dari tinggi rendahnya tanah atau halaman rumah atau rumahnya, nggih. Antara 20 sampai 30 cm di dalam rumah. Nah, rumah ya ini ya, bukan rumah. Namun sampai kemarin tidak ada warga yang mengungsi karena air berangsur-angsur surut saat hujan reda. Nah, alhamdulillah ini sudah reda ya nak ya. Cuacanya sudah tidak hujan, semoga sampai nanti malam sehari ya, sehingga bisa menyurutkan banjir atau air yang menggenang di daerah banjir seperti di Mejobo. Nah, selanjutnya tim reaksi cepat. Nah, ini yang ada di kabupaten lain, TRC BPBD Blora. Tim reaksi cepat ini menangani banjir di Blora yang bernama Bapak Agung Tri mengungkapkan ketinggian banjir rata-rata sekitar 50 hingga 150 cm. Beruntung banjir hanya terjadi di dalam tempo atau waktu relatif singkat, hanya 2 jam. Banjir bandang melewati permukiman Dusun Jurangrejo, Desa Sidumulyo akibat Sungai Kedung Bandang meluap katanya. Nah, ini Ustazah cuplikan ya, aslinya beritanya panjang. Nah, jadi yang terakhir ini tadi, bacaan terakhir ini adalah yang terjadi di Blora. Nah, tadi kan disebutkan di Patiraya ya. Nah, termasuk Kudus dan juga Blora. Nah, begitu anak-anak, ini berita adalah satu kejadian pengalaman apa ya nak yang terjadi seperti ini ya? Disebut pengalaman apa ya? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan. Baik yang kena maupun tidak, sama-sama bisa kita jadikan pelajaran. Nah, begitu anak-anak. Nah, selanjutnya dari berita ini tadi, Ustazah mau tanya, kira-kira menceritakan tentang apa ya berita ini, nak? Banjir. Ustazah tulis ya. Banjir. Kemudian tentang apalagi banjir itu tadi, dari liputan banjir itu apa yang diulas, apa yang dibicarakan, tentang apa saja? Tentang apa saja nak? Dalam pemberitaannya tadi yang diungkapkan, yang diucapkan, yang diulas tentang apa saja? Yang pertama, tentang rumah warga atau dampak banjir ya. Rumah warga yang terendam banjir. Rumah warga atau dampaknya ya. Terus apalagi? Apalagi? Yuk, boleh ngomong kalau seperti ini, boleh. Ayo bersaut-sautan juga boleh, silakan. Saatnya interaktif. Yang lain? Desa yang kena banjir atau lokasi banjir, lokasi terdampak
banjir ya. Desa yang kena. Apalagi yang dibahas tadi tentang apa lagi? Banjir us. Apa, Mbak Nada? Kecamatan yang terendam banjir. Oke, kecamatan. Sudah. Banjir. Apalagi? Tentang tadi setinggi kaki adik kecil itu apa namanya, Nak? Iya, tentang apa itu? Tinggi banjir. Tinggi banjir, tinggi atau ketinggian deh. Banjir. Ketinggian banjir. Nah, ini juga termasuk dampak, dampak banjir. Ya, sampai menggenangi rumah warga karena ketinggiannya sampai berapa tadi ketinggian banjir? 100 cm 50. Ada yang 150. 30 cm. 150 cm, 30 cm. Nah, anak-anak ternyata kemarin kemarin sudah Ustazah sampaikan ya pembelajaran kita tentang tinggi, panjang itu adalah Garis bermanfaat ya, ternyata bermanfaat di saat seperti ini. Nah, di saat seperti ini ketika kita sedang walaupun tidak pernah kita inginkan ya, kita harus meliput, melaporkan atau mungkin ditanya sama TRC tadi, BPBD. Nah, petugas penolong apa, Nak? Penolong bencana ya. Atau mungkin ditanya wartawan. Nah, mungkin ada yang rumahnya di sana ditanya ketinggiannya kira-kira berapa. Nah, itu kita harus tahu. Oh, ketinggiannya sekitar sekian, karena bisa jadi nanti ada penanganan khusus ketika ketinggiannya mencapai sekian. Ketika ketinggiannya baru sekian, itu statusnya apa. Nah, itu ada juga di ini, Nak, tanggul sungai ya. Pintu sungai. Jadi sungai-sungai yang rumahnya dekat sungai mungkin bisa dilihat, tapi hati-hati ya. Hati-hati, nggak boleh main di sungai saat seperti ini ya. Nanti kalau sudah kering boleh dilihat. Di situ ada pintu sungai. Nah, pintu sungai inilah yang nanti akan dijadikan patokan untuk bertindak ya, pemerintah setempat, petugas banjir. Nah, gitu ya. Tugas bencana dan sebagainya ini nanti bertindak setelah melihat, mengamati ketinggian banjir. Nah, itu juga penting bagi kita ya. Ketika pintu sungai di dekat rumah sudah misalnya lebih dari 30 cm, nah ini harus waspada. 20 cm harus waspada. Itu ge. Nah, yuk mic-nya boleh dimatikan dulu. Nah, pertanyaannya misalnya, berapa ketinggian banjir ketika dihitung dalam satuan meter? Nah, ini berarti kita harus menganalisis dulu. Kita harus menguraikan dulu, mencari tadi ya di bacaannya tentang ketinggian banjir. Tadi sudah kalian cari bersama, kita cari bersama. Ini yang Ustazah beri warna merah tadi ya. Ini sudah kita. Nah, sebentar, Nak ya, ini ada yang mau bergabung. Nah, Ustazah ulangi sekilas. Nah, tadi kita sudah menyimak sebuah berita terkini. Nah, di kabupaten kita tentang banjir ya. Jadi dari berita tadi diulas tentang ketinggian banjir. Ada yang 30 cm, ada yang 30 sampai 80, ada yang sampai 50 hingga 150 cm gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita coba untuk mengulas isinya tadi tentang apa. Nah, yang terakhir tadi anak-anak ada yang menyebutkan tentang ketinggian banjir. Nah, ada yang tentang banjir, ada yang tentang
dampak rumah warga, ada yang tentang lokasi. Nah, bagus, semuanya pinter, sudah bisa menyimak literasi dengan baik, kemampuan literasinya sudah bagus. Kemudian hari ini karena kita akan belajar tentang panjang dan ketinggian benda, maka tadi kita mencoba untuk mencari kata kuncinya, yaitu tentang ketinggian banjir ya, yang sudah terdapat pada bacaan atau berita tentang Kudus yang terendam banjir tadi. Nah, ini tadi sudah kita cari kata kuncinya, yaitu tentang ketinggian banjir. Nah, di sini kita akan belajar mengubah ya, mengubah satuan panjang, satuan ketinggian banjir tadi dalam bentuk meter. Nah, anak-anak, sebelum kita menganalisis atau menjawab pertanyaan dari Ustazah, pertanyaan Ustazah apa? Berapa meterkah ketinggian banjir di Kudus tersebut? Nah, berarti harus mengubah apa nak? Satuannya. Oke. Nah, sekarang kita perlu mengetahui dulu apa yang terkandung atau ada di dalam bacaan tadi yang terkait dengan kata kunci soal. Nah, kata kuncinya di mana ini? Berapa meterkah ketinggian banjir di Kudus tersebut? Kata kuncinya di yang bisa menuntun kita untuk mengerjakan soal ini. Kira-kira kata-kata mana? Kata-kata apa? Boleh dijawab? Yuk. Siapa mau menjawab? Kira-kira kata-kata mana, nak? Hujan, nak. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shayyiban nafi'an. Di sini nggak hujan. Dalam hidupkan lampu sama tutupkan pintunya. Di sini nggak hujan. Oke, terima kasih tanggapannya. Yuk ini kita lanjutkan pertanyaan dari Ustazah. Berapa meterkah ketinggian banjir di Kudus tersebut? Yang menjadi kata kuncinya adalah yang pertama, yaitu tentang ketinggian. Nah, yaitu tentang ini, ketinggian. Nah, ini kita beri tanda merah ini. Dan meter. Nah, kira-kira kalau tidak ada dua kata ini, yang namanya kata kunci itu, ketika tidak ada dua kata ini, kita akan kesulitan untuk menjawabnya. Nah, tapi kata dua kata ini adalah kata yang bisa menjadi kunci untuk menentukan langkah kita menjawab soal ini, ya. Sekarang Ustazah tanya tadi, berapa meterkah ketinggian banjir di Kudus tersebut? Diketahui ketinggian banjir tadi ada berapa aja, nak? Tadi sudah disebut ya di sini ya, sudah kita cari ya. Ada 20 cm. Nah, ini enggak jadi kopi ya. Nah, diketahui. Nah, ini. Kemudian diketahui ketinggian banjir di Kudus ada bervariasi namanya tadi ya. Nih, di sini tadi disebutkan bervariasi. Nah, ketinggian airnya bervariasi. Apa itu bervariasi? Bervariasi adalah macam-macam, beragam, ya, beda-beda. Ya, ketinggian airnya bervariasi antara 30 sampai 80 dan sebagainya. Nah, tadi sudah kita ini ya, nak.
Kita identifikasi, sudah kita kenali, ada 20 cm, ada 30 cm, ada 50 cm, ada 80 cm, ada 150 cm. Nah, yang ditanyakan adalah, apa yang ditanyakan tadi sama Ustazah? Yang ditanyakan? Berapa meter? Iya. Yang ditanyakan adalah kalimatannya. Ya. Kalimatannya kemarin sudah ya kita belajar di semester 1. Apa, di mana, berapa, mengapa. Nah, berapa inilah kalimatannya, kata tanyanya. Berapa meter? Nah, inilah pertanyaannya. Ditanyakan. Tapi kalau kita menulis soal lagi itu akan jadi panjang. Makanya boleh kita tuliskan secara singkat, ya. Kita tuliskan secara singkat. Ditanyakan satuan ketinggian banjir dalam meter atau m. Nah, itu perlu kita analisis dulu, kita jabarkan, ya. Nah, begini. Setelah itu baru kita jawab. Nah, kita jawab. Jawabnya nanti di news lah. Yes. Nah, jawabannya adalah, gimana caranya? Cara menjawabnya ya tinggal diubah ya nak, tinggal diubah saja, yaitu nih, diubah saja dalam bentuk meter. Nah, langsung kita ubah. Silahkan dijawab. Yuk kita jawab bersama yuk. Caranya harus dengan cara atau langkahnya. Kemarin sudah ya, sudah kita ulang-ulang berkali-kali. 20 cm dijadikan meter. Gimana caranya? Dibagi atau dikali nak? Naik ataukah turun? Masih ingat? Dibagi. Dibagi. Kira-kira akan bertambah nolnya atau berkurang? Dibagi ya. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. 20 dibagi 100. Nah, 20 dibagi 100. Nah, boleh pakai per, boleh langsung. Nah, banyak kita pakai ini ya, kita coret. Kalau dibagi berarti nolnya kita kurangin dulu ya. 1. Kemudian lagi nak, yang dicoret mana ini? 20. 2 sama 0, yang dicoret nolnya. Terus bagaimana ini? Kemarin sudah diajarkan Ustazah bagaimana caranya? Nolnya 100. Nolnya 10-nya dicoret. Nolnya ya. Terus yang 2 bagaimana? Depannya 2. Dikasih diberi koma. 0 itu bisa diganti. Ya, betul, terima kasih. Mbak siapa ini ya? Ya, betul. Jadi 0 yang kedua. Oh, Mas Fadil, terima kasih Mas Fadil. 0 yang selanjutnya diganti dengan koma. Nah, begini.
karena koma di depan, ada koma di depan, maka kita tambahkan 0. Sudah apa belum? Sudah selesai apa belum ini? Sudah dapat jawaban belum? Sudah ya. Berarti sama dengan 20 cm itu sama dengan 0,2 ya. Sudah bisa teman-teman, anak-anak? Sudah bisa ya? Nah, yuk sekarang singkat dan cepat. Ayo, siapa yang mau menjawab? 30 cm sama dengan 30 dibagi 100. sama dengan sama dengan berapa? 0,3. Terima kasih, Mbak. Ini ya. Nah, 0,3. Ya. Sekarang ini pasti bisa langsung ya, Nak ya, karena di atasnya sudah ada. Berapa? 50 cm sama dengan 0,5. Lanjut 80 sama dengan atasnya 0,8. Pintar. Sekarang yang ini 150 cm 1,5. Mari kita uraikan lagi seperti tadi, dibagi 100. Yang tengahnya yang 100 dicoret. Pinter, ini dicoret. Yang belakang kita coret lagi dengan yang ini. Nah, selanjutnya ini ya, ini 0 yang depan, 0 yang 10 ini diganti dengan apa, Nah? Diberi koma, ya betul. Jadilah 1,5 meter. Iya betul. Oke. Nah, sudah terjawab ya. Sudah pertanyaan ini tadi ya. Berapa meterkah ketinggian banjir di Kudus tersebut? Sudah kita jawab dengan alur diketahui ketinggian banjir di Kudus bervariasi. Nah, bervariasi. Kita dapat kata-kata baru ya. Bervariasi, bermacam-macam, beragam. Yaitu kata-kata barunya. Apa tadi bervariasi? Bermacam-macam ya. Ada yang 20, 30, 80. Terus ditanyakannya apa? Lihat pertanyaan di sini. Pertanyaannya yaitu berapa meter ketinggian banjir di Kudus tersebut. Nah, berarti kita singkat ya, Nak. Nah, ini yang sering Ustazah temukan ya. Pengalaman dari Ustazah, banyak anak yang menuliskan kembali pertanyaannya. Nah, boleh kita singkat loh teman-teman dengan ditanyakan satuan ketinggian banjir dalam meter. Nah, terus sudah kita jawab, ini langsung kita ubah. Dalam satuan meter adalah, langsung kita simpulkan.
Sini ya. Berapa? 0,2 meter, 0,3 meter. Kesimpulan dari jawaban ini kita tuliskan. 0,5 meter, terus 0,8 meter, yang terakhir 1,5 meter. Nah, ini cara menjawabnya, oke? Jadi bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Nah, ini nanti akan Ustazah bagikan materinya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nggak ada? Ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk menjawab, untuk menjawab soal cerita memang perlu pemahaman dulu. Pemahaman terhadap cerita tersebut seperti tadi ya. Nah, ini harus kita baca, benar-benar dibaca. Tidak boleh langsung yang nah. Lihat air. Mana ya yang ada sentimeternya? Nah, harus dipahami, ya. Kemudian kita cari kata kuncinya seperti ini tadi. Nah, kira-kira bacaan tadi tentang apa? Kemudian ketika ini tentang satuan panjang, maka kalian boleh menggarisbawahi seperti ini, ya. Menggarisbawahi yang berkaitan dengan materi kita. Kemudian kalian cari, ya. Kalian cari kata kuncinya, kemudian dituliskan. Terus lihat pertanyaannya, lihat kata kunci pertanyaan. Kemudian buat langkah mulai dari apa yang kalian ketahui. Diketahui, kemudian ditulis, ditanyakan apa, baru menjawab. Menjawab dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari bersama. Ya, tidak langsung. Gitu. Baru kesimpulannya kita tuliskan. Gitu ya, Nak? Tuh. Baik, selanjutnya Ustazah akan membagikan soal berikutnya. Soal cerita berikutnya. Ya. Nah, ini semua sudah punya ya. Nah. Sudah semua ya? Sudah punya buku ini semua ya, buku siswa? Buku siswa file. Nah, filenya saja yang Ustazah bagikan kemarin baru filenya. Nah, di halaman 137 ini ada bacaan. Beni, Dayu, dan teman lain akan bermain mainan rangka alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Ingat ya, bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini anak-anak, ayo berlatih. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Nah, ini berarti kita harus mengubah dulu. Mengubah apa, Nak? Mengubah satuannya. Satuannya kita samakan. Ini yang ukuran bambunya tadi pakai meter. Sedangkan bambu yang dipotong satuannya sentimeter. Nah, ini membutuhkan penyamaan satuan terlebih dahulu. Yang disamakan atau yang diubah yang mana? Meternya atau sentinya? Yang diubah atau yang disamakan?
dilihat dari atau berdasarkan pertanyaannya. Pertanyaannya menggunakan apa? Atau yang ditanyakan satuan apa? Satuan apa anak-anak? Meter, betul. Yang ditanyakan satuan meter, berarti diubah dulu menjadi meter. Mana dulu yang diubah? Mana yang harus diubah? 200 cm. Iya, sentinya yang diubah ya sentimeter ke meter. Namanya diubah berarti kita cari yang berbeda. Karena berbeda harus diubah. Nah, berarti 200 cm ini harus diubah dulu biar kita bisa menjawab dengan tepat. Karena yang ditanyakan meter, tidak mungkin kita langsung menambahkan atau mengurangkan. Nah, yang kedua, kunci yang kedua, dari pertanyaan ini, kira-kira menurut anak-anak, ini harus diapakan? Beni memiliki bambu. Ya, Beni memiliki bambu. Kemudian, Beni harus memotong. Yang ditanyakan sisa. Dikurangi us. Dikurangi us. Dikurangi. Ya, berarti sini ya, dikurangi ya. Nah, ini kata-kata sisa. Sisa dan meter. Ini kuncinya. Sisa berarti harus dikurangi apa dijumlahkan, ditambahkan. Berapa sisa? Ketika yang ditanyakan sisa ditambahkan atau dikurangi, Nak? Dikurangi. Nah, sekarang yang dikurangi mana dan mana? Yuk. Diketahui bambunya berukuran 4 meter. Nah, ini ya. Diketahui bambu 4 meter. Tulisannya nggak bisa jejak. Nah, empat meter bambunya ya. Bisa aja pakai cara-cara ini aja ya. Beni memiliki bambu 4 meter. Kemudian dipotong 200 cm. 200 cm harus kita ubah dulu. 200 itu berapa meter? Dibagi apa dikali? Dikurangi nolnya apa ditambah nolnya? Dikurangi nolnya atau dibagi ya. Dibagi berapa? Kalau dibagi 100. 200 cm. Naik berapa, Nak? 2 tangga ya. Berarti dikurangi 2 jadi 2 meter. Nah, yang ditanyakan berapa meter sisa? Ini sudah jadi meter semua. Mudah ini, sudah sama ya. Berarti meter. Jawabannya gimana caranya? Jawabannya caranya bagaimana? Ayo pakai langkahnya. Punya bambu 4 meter, dipotong 2. Dipotong berarti berkurang. 4 dikurangi ya, sama dengan 2. Nah, gini anak-anak, cara menjawab nomor 1. Nah, itu ya. Nah, nomor 2, silakan. Terakhir ini nomor 2.
Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeter kan sisa pita Ani? Yang ditanyakan apa? Sisa pita. Dengan satuan apa? Satuannya meter apa senti? Nah, ini berapa sentimeter kah? Ini ya. Ya, betul ini. Potong berapa? Ini dipotong juga. Kalau dipotong berarti diapakan, Nak? Dikurangi. Ya, betul. Sekarang kita buat satuannya disamakan dulu. Mana yang disamakan? Yang 1 atau 80? 1. Nah, 1 meter jadi berapa senti? 1 meter berapa senti? Ini harus hafal kalau 1 meter. Nah, yo harus hafal kalau 100 meter. 100 sentimeter. Nah, karena yang ditanyakan berapa senti sisa, berarti tadi dikurangi. Berapa dikurangi berapa, Nak? 100 dikurangi 80 kurangi 100 atau 100 dikurangi 80. Oh iya, pinter. 100 dikurangi 80 sama dengan berapa? 20. Iya, pinter. 20 cm. Anak-anak juga menghitung ya di kertas boleh. Nah, coba diubah 20 cm berapa meter? Ayo. 2 meter. 2 meter. 0,2 karena dibagi 100 atau nolnya dikurangkan 2 karena nolnya 1 jadi koma 0,2 meter. Sulit atau mudah anak-anak? Sulit ya? Mudah ya? Mudah ya? Insya Allah mudah. Oke. Nah, gitu caranya dipahami dulu bacaannya. Kemudian ini ya dilihat kira-kira satuannya apa. Haruskah diubah satuannya? Sudah sama apa belum? Yang ditanyakan satuan apa? Kemudian operasi hitung yang digunakan, langkah menghitungnya pakai penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu. Gitu anak-anakku solih-solihah. Nanti akan Ustazah berikan latihan ya. Nanti silahkan ini ya kerjakan, banyak berlatih ya Nak ya. Nah, ini di buku tematik atau file ya. File yang sudah Ustazah bagikan itu banyak sekali, okay? Banyak sekali latihan-latihannya juga, okay? Nanti akan Ustazah tambah. Gitu anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Ustazah mohon maaf. Jangan lupa nanti disimak untuk pembelajaran berikutnya, okay? Ustazah tutup dulu layarnya. Ya. Baik anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Matematika tentang apa? Matematika tentang mengubah satuan panjang. Apa bedanya dengan pembelajaran mengubah satuan panjang hari ini dan kemarin? Apa bedanya dengan yang kemarin?
tentang apa? Mengubah satuan panjangnya melalui atau dengan cara memahami soal cerita dan menggunakan operasi hitung pembelajaran. Nah, jadi tadi belum disampaikan ya di awal ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang mengubah satuan panjang melalui sebuah soal cerita dan dengan menggunakan operasi hitung, penjumlahan atau pengurangan. Yang pertama nanti baru saya sampaikan. Gitu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Nanti silakan dikerjakan untuk latihannya. Ustazah cukupkan diri sekarang. Bersama-sama kita bersyukur dari pelajaran kita hari ini ya. Ternyata dari tadi ya berita tadi kita bisa mengetahui bahwa musibah banjir ya, bencana alam itu menjadi ujian bagi kita semua, baik yang terdampak maupun yang tidak. Kita harus menjaga keseimbangan alam, kita harus menjaga kebersihan ya. Jangan sampai kita berbuat kerusakan ya. Allah menciptakan banyak sekali ini ya, nikmat-nikmat kepada kita, ciptaannya, makhluk-makhluknya untuk kita jaga. Ada tumbuhan, hewan dan sebagainya. Oke, gitu anak-anak. Terima kasih dari Ustazah. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke Ustazah secara langsung. Oke. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.